Halo guys, kembali bersama saya Bayu Fadila Idris. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengolahan citra penginderaan jauh. Pendahuluannya kita mulai dengan pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, wilayah, fenomena di permukaan bumi melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor. Alat perekam ini tidak berkontak langsung dengan objek yang tengah diamati. Selanjutnya, komponen penginderaan jauh. Yang pertama itu adalah energi atau sumber tenaga. Dibedakan menjadi dua, yaitu energi pasif menggunakan energi matahari, dan kemudian energi aktif menggunakan gelombang elektromagnetik. Kemudian ada atmosfer, diperlukan untuk memunculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, objek, merupakan sasaran dalam penginderaan jauh. Contohnya hidrosfer atau biosfer. 4. Sensor, komponen terpenting merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Selanjutnya yang kelima, peroleh data, dibedakan menjadi dua jenis. Perolehan data ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah spasial, adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang kedua, non spasial, adalah data yang tidak memiliki referensi mengenai gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang keenam, penggunaan data, seorang yang mengelola atau menganalisis hasil dari citra. Yang ketujuh, wahana, kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Pengolahan citra satelit. Citra adalah hasil penginderaan jauh. Citra terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama citra foto dan citra non-foto. Dalam perekaman objek menggunakan sensor kamera itu adalah citra foto. Nah, dalam perekaman objek tidak menggunakan sensor kamera itu adalah citra non-foto. Setelah kita ketahui, kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri dari pengelolaan indera itu jauh adalah ciri yang pertama, ciri spektral berkaitan dengan rona dan warna objek pada citra. Yang kedua, ciri spasial berkaitan dengan ruang meliputi tekstur, bentuk, ukuran, pola bayangan, dan asosiasi. Kemudian kita lanjut dengan ciri temporal berkaitan dengan waktu pada saat perekaman. Nah, yang kelima, analisis, yaitu pengelompokan objek yang sudah mati atau yang sudah diamati. Deduksi, yaitu proses akhir di interpretasi peta menjadi kesimpulan akhir atau penentu jenis objek pada citra. Pemanfaatan penginderaan jauh. Nah, teman-teman harus perlu tahu juga nih pemanfaatannya. Jangan sekedar membaca atau mendengarkan. Yang pertama itu adalah bidang hidrologi, mengamati arah aliran sungai, mengamati kecepatan aliran sungai, pemetaan luas daerah aliran sungai atau DAS, pemetaan luas daerah dan intensitas banjir, pemantauan daerah konservasi sungai. Nah, yang terakhir itu adalah bidang meteorologi, untuk mengamati pola pergerakan angin, untuk mengamati iklim suatu daerah, untuk membantu proses analisis cuaca. Yang ketiga, bidang oceanografi, mengamati gelombang air laut, pemetaan potensi sumber daya laut, pemantauan perubahan pantai akibat abrasi atau sedimentasi. Yang keempat, bidang geologi dan geomorfologi, untuk pemetaan daerah vulkanik atau untuk pemantauan wilayah bencana guna mengamati gerak massa bantuan dan bertujuan mengamati arah pergerakan lempeng. Yang kelima, bidang perencanaan, digunakan untuk penentuan lokasi pembangunan suatu infrastruktur publik, melakukan penentuan rute perjalanan transportasi publik guna sebagai bahan kajian suatu lahan, sebagai penentuan model pengembangan suatu wilayah. Dapat kita lihat bahwa pengolahan citra penginderaan jauh berperan sangat penting saat untuk membantu manusia di berbagai macam bidang seperti bidang meteorologi, hidrologi, geologi, atmosfer, sampai perencanaan wilayah. Oke, sekian dari saya. Mungkin jika ada yang belum dimengerti, bisa teman-teman dan abang-abang yang di rumah bisa diulang kembali videonya dan membaca PPT-nya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.